Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Walaupun agak siang, tapi tetap selamat pagi ya, biar semangatnya semangat pagi. Untuk anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Ponorogo, khususnya kelas 9, bertemu lagi di pembelajaran matematika bersama saya. Nanti pembelajarannya kita melanjutkan materi bangun ruang sisi lengkung. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang tabung. Nanti kita akan pelajari selanjutnya bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam pembelajaran ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, diberi kemudahan. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, yang menyaksikan dari rumah silakan bisa sambil menyiapkan buku paketnya, disimak materi kerucut di buku paket kalian sudah ada. Oke, langsung saja bisa dilihat, ditampilkan di layar kalian. Di sana sudah terlihat. Kita akan membahas tentang luas permukaan dan volume kerucut. Nah, di situ terlihat ada beberapa gambar, ini bangun-bangun yang menyerupai kerucut ya. Ini pernah ada tumpeng nasi kuning gitu ya, bentuknya kerucut. Di sana ada lancip di atasnya, ada puncaknya. Nah, kemudian ada topi atau tudung ini yang biasa dipakai ke sawah, mungkin orang tua kalian atau sering lihat ya ini. Ini bentuknya juga kerucut. Nah, kemudian ada topi ulang tahun begini ya, bentuknya juga kerucut. Ada lagi ini kalau es krim atau apa itu, nah itu juga bentuknya kerucut. Oke, langsung saja berikutnya kita kenal dulu yang akan dipelajari apa saja. Nanti dalam kerucut kita perlu mengenal unsur-unsurnya lagi. Kita ulang lagi sedikit tentang unsur-unsur, kemudian langsung ke luas permukaan. Luas permukaan ada dua komponennya, yaitu pada luas selimut sama luas alas. Jadinya nanti ada luas seluruh permukaan. Yang sering ditanyakan luas selimut sama luas seluruh permukaan ini. Bisa kalian bedakan ya nanti penggunaan rumusnya. Sama yang terakhir pastinya volume. Oke. Lanjut. Apa itu kerucut? Nah, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas segi N gitu ya. Jadi ada kemiripan dengan limas, tapi limas itu bisa segitiga, segi 4, segi 10 sampai segi N. Nanti lama-lama kan beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi semakin lama bentuk alas lingkaran. Dan kerucut dapat dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat atau satu putaran lingkaran penuh. Nah, itu jadi bisa membentuk kerucut. Oke, itu pengertiannya. Lanjut, unsur-unsur kerucut kita ingat lagi, itu gambarnya ada titik puncaknya di sana U yang atas ya, lancip di atas, kemudian alasnya yang bawah di blok warna kuning itu berupa lingkaran, di mana titik tengahnya ini titik O adalah pusat lingkaran. Nah, di sini alas kerucutnya berbentuk lingkaran di sini yang di blok warna kuning. Kemudian OR, ya, garis OR ini adalah jari kerucut. Kemudian yang ke atas dari titik O sampai U di sini T atau tinggi dari kerucut. Nah, kemudian yang sisi miring di sini dalam segitiga yang kamu bisa lihat OR U OR gitu, ada S di sini. S adalah garis pelukis. Nah, dinotasikan dengan S. Nah, di sini gambar yang ini mungkin bisa untuk membantu juga. R-nya panjangnya dari sini, T-nya sama, ini tinggi kerucut. Garis pelukis di sini yang miring ya. Bedakan antara garis pelukis dengan T. Oke, sudah pernah mempelajarinya ya, cuma mengingat kembali. Oke, lanjut. Nah, di sini jaring-jaring kerucut. Karena kita akan membahas tentang luas permukaan kerucut, yang kita hitung pada luas itu adalah jaring-jaringnya. Ketika sebuah kerucut, ini gambar kerucut di sini, kita buka ya. Misalnya sebuah topi ulang tahun gitu kan dibuka, yang melengkung itu yang dibuka itu menjadi ini sebuah juring, sebenarnya juring lingkaran ya,
Juring lingkaran ini yang disebut selimut kerucut. Nah, dimana kalau satu lingkaran ini kita buka, nah ini kan keliling lingkaran 2πr. Di sini yang bawah lingkaran. Jadi ada dua komponen ini, luas permukaan. Nanti jaring-jaringnya adalah menghitung luas selimut kerucut dan luas lingkaran. Ini ketika dibuka seperti ini, ya. Sudah tahu ya jaring-jaring kerucutnya begini alasnya. Oke, bisa dipahami. Ya, lanjut. Oke. Ini kita langsung masuk ke luas permukaan lingkaran kerucut, maaf ya. Luas permukaan kerucut. Di situ tadi disampaikan bahwa ada dua komponen penting, yaitu yang kita hitung luas juring ini, luas juring lingkaran. Di situ namanya selimut, luas selimut kerucut, sama lingkaran yang bawah. Nah, di sini luas selimut kerucut rumusnya adalah pi kali r kali s. Nah, udah hasil langsung rumus jadinya saja ya pemahamannya. Nah, di sini panjang busur di sini sebenarnya sama aja dengan keliling lingkaran yang bawah. Itu yang harus dipahami. Kemudian luas alas, alasnya lingkaran. Luas lingkaran itu apa? Sudah hafal dari SD, yaitu pi kali r kuadrat atau pi r kuadrat. Nah, jadi dua luas, misalnya luas 1 sama luas 2, luas 1 selimut, luas 2-nya lingkaran. Ini kita tambahkan untuk mencari luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan luas alas. Ini ditambah ya, maaf ini notasinya agak kurang pas ini ya. Harusnya luas alas ditambah luas selimut. Maaf ini yang tanda ini kurang tepat. Jadi luas alasnya pi r kuadrat ditambah pi rs. Sama-sama punya pi r, maka pi r-nya dikeluarkan, rumus jadinya menjadi pi r yang depan kali r, karena biar dapat pi r kuadrat. R kali r kan r kuadrat. Jadi pi r dalam kurung r ditambah s, karena yang belakang pi rs. Oke, sekali lagi ini yang tanda ini harusnya penjumlahan ya. Jadi luas permukaan kerucut yaitu pi r dalam kurung r ditambah s. Silakan gunakan itu. Oke. Lanjut, kita berikan contoh soalnya. Di situ ada gambarnya, kemudian soalnya sebuah kerucut dengan jari-jari 6 cm. Jari-jarinya 6 cm, ini yang bawah sini 6 cm, kemudian tinggi 8 cm. Tingginya dari alas pusat lingkaran sini sampai puncak atas itu 8 cm. Dan pi-nya ditentukan 3,14. Silakan ketika pi sudah ditentukan gunakan pi yang ini. Kalau tidak, misalnya kelipatan 7 ya gunakan 22/7. Itu harus sudah tahu. Tentukan luas permukaan kerucut. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya, karena yang diketahui adalah jari-jari dengan tinggi, padahal luas permukaan itu butuh S, sisi miring atau garis pelukis. Maka kita hitung dulu. Nah, S-nya adalah sesuai dengan teorema Pitagoras, simpul Pitagorasnya, maka di sini antara R, T, dan S, S-nya adalah sisi miring. Maka S sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, maka 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. Jadi ini kalau ditambahkan jadi 100 ya, akar 100, langsung saja di sini S-nya 10 ya, 10 cm. Oke, langsung dimasukkan luas permukaan kerucut pi r dalam kurung r tambah s, dikalikan ya artinya ya, dalam r ditambah s. Pi-nya 3,14 kali r-nya 6 dalam kurung 6 tambah 10 karena s-nya 10. Ya. Dihitung, ini 3,14 kali 6, 10 tambah 6, 16. Kalikan semuanya, hasilnya adalah 301,44 cm per segi, karena ini satuan luas. Jadi luas keseluruhan dari permukaan kerucut ini adalah 301,44 cm per segi. Gitu ya, silakan ketika diketahui jari-jari dengan tinggi kamu butuh menghitung S-nya. Jangan langsung dimasukkan. Di sini dalam rumus luas permukaan tidak ada T-nya ya. Tidak ada T-nya. Sekali lagi. Oke. Lanjut. Itu cukup untuk luas permukaan, nanti tinggal penambahan modal soalnya saja. Langsung ke volume kerucut. Oke, sudah terlihat?
Bagaimana menghitung volume kerucut? Volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali volume tabung. Jadi ada kaitannya antara volume kerucut dengan volume tabung. Kenapa? Karena alasnya kan sama-sama lingkaran. Kemudian kalau tabung punya tutup atas yang lingkaran juga. Tapi kalau kerucut atasnya lancip. Ini seharusnya bisa kalian melakukan pembuktian. Kelas kalian dulu bisa membuktikan. Kamu buat tabung dengan kerucut yang alasnya sama, tingginya sama. Nanti dibuktikan. Kalau dulu kelasmu bisa membuat pakai karton, kemudian diisi pakai pasir, bisa. Tuangkan pasir, masukkan dalam kerucut penuh, tuangkan dalam tabung 1. Nanti penuh lagi, baru dapat 1/3-nya. Isikan lagi, baru 2/3 yang kedua. Kemudian yang ketiga baru akan penuh. Pembuktiannya seperti itu, bahwa volume kerucut itu 1/3 dari volume tabung, atau volume tabung 3 kali volume kerucut. Maka dalam rumusnya di sini menjadi volume kerucut 1/3 PR kuadrat. Karena PR kuadrat ini adalah volume dari tabung, luas alas kali tinggi, intinya luas alas kali tinggi. Jadi kalau volume itu adalah luas alas kali tinggi. Oke, begitu ya. Silakan boleh melakukan pembuktian tersendiri. Silakan kamu menyesuaikan buat tabung dan kerucut dengan alas yang sama, tinggi yang sama. Nanti pasti akan bisa terbukti bahwa volume tabung 3 kali volume kerucut, atau volume kerucut 1/3 dari volume tabung. Maka dari itu dihafalkan untuk volume kerucut pasti ada 1/3-nya. Oke, lanjut ke contohnya. Nah, kita berikan contoh. Diketahui sebuah kerucut dengan tinggi 30 cm dan memiliki alas dengan keliling 88 cm. Tentukan volume kerucut tersebut. Yang diketahui di sini adalah tingginya dan alasnya ini punya keliling dari alas kerucut kan lingkaran. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Ya, tingginya diketahui tinggi 30 cm, keliling 88 cm. Yang ditanyakan volume, kita jawab keliling lingkaran bisa pakai 2 PR, bisa juga pi kali d, pd. Ya, ini kita masukkan K sama dengan keliling sama dengan 2 PR. 88 sama dengan 2 kali P-nya 22/7 kali R. Nah, ini maka R sama dengan di sini kita 7 kali 88 per 2 kali 22 ya. Kita langsung balik di sini. Ini di atas 22/7 menjadi 7 kali ini ya. 7 kali 88 dibagi 2 kali 22. Ketemu R-nya 14. Setelah ketemu R baru kita bisa menghitung volumenya. Sehingga volume kerucut di sini adalah 1/3 kali pi R kuadrat T. 1/3, P-nya 22/7, R-nya 14 kali 14 karena R kuadrat, kali T-nya 30. Nah, setelah dihitung ketemu 6160 cm3. Itu adalah volume kerucut yang tadi diketahui tinggi dan kelilingnya. Oke, bisa dipahami ya. Silakan, walaupun yang diketahui tidak langsung tinggi sama jari-jarinya, tapi kamu bisa menghitung dari keliling tadi menemukan jari-jari. Oke, lanjut satu contoh soal lagi. Nah, bisa dilihat contoh soal yang kedua di sini. Pasir sebanyak 12.320 cm3 ditumpuk hingga membentuk kerucut dengan ketinggian 15 meter. Nah, tentukan jari-jari alas tumpukan pasir tersebut ya. Ini terlalu tinggi sebenarnya ya, 15 meter, nggak masalah ya. Oke, penyelesaiannya bagaimana? Oke, bisa dilihat. Nah, diketahui di sini volumenya 12.320. Ini satuannya samakan ya, meter semua. Tadi maaf dalam soal masih cm3. Tingginya 15 meter. Yang ditanyakan jari-jarinya. Oke. Masukkan ke dalam rumusnya, volume sama dengan 1/3 pi R kuadrat T.
Nah, di sini yang diketahui volume, masukkan angkanya, 1/3 kali 22/7 kali R kuadrat kali T-nya 15. Oke, begitu kan? Jadi tinggal masukkan dalam rumus. Nanti R kuadratnya sama dengan ya, volumenya dibagi dengan ini 22/7 Pi kali T-nya. Nah, ketemu R kuadrat 784. Jadi R-nya adalah akar dari 784, yaitu R-nya ketemu 28 meter. Begitu ya. Jadi kalau yang diketahui volumenya, tanyakan jari-jarinya juga bisa. Nah, nanti berikutnya aplikasinya bisa saja untuk membentuk sebuah tumpeng ya dengan bahan dasar per meter per sentimeter perseginya harganya sekian, itu nanti soal aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Atau untuk mengecat permukaan ya topi gitu, nanti per sentimeter persegi berapa, itu juga nanti aplikasi soalnya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, itu saja untuk materinya. Ini berikan satu latihan dulu ya, latihannya ini latihan soalnya, silakan untuk dicoba di rumah. Itu yang nomor 1, ibu ingin membuat tumpeng dengan diameter 10 cm dan tingginya 12 cm. Silakan hitunglah luas permukaan tumpeng dan sebagainya. Nomor 2, menghitung tinggi. Yang nomor 3, menghitung volumenya. Nah, oke ya. Jadi silakan 3 soal itu untuk latihan. Yang masih kebingungan, kesulitan, belum paham bisa tanya. Silakan japri, WA Pak Guru, atau tanya ke wali kelas dulu boleh. Nanti langsung ke Pak Guru juga boleh ya, begitu. Kalau sudah mencoba, mungkin sudah mencoba tapi ragu-ragu, tanyakan saja hasilnya sudah benar atau belum. Seperti yang sudah juga beberapa anak yang rajin pasti menanyakan, selalu mengikuti ya. Harapannya seperti itu, kalian di rumah tetap mendapatkan materi. Nah, untuk Pak Guru tahu bahwa kamu mengikuti materinya, pasti dengan kamu respon ya, kamu mengerjakan, berarti kamu sudah melihat pembelajarannya dalam YouTube-nya, kemudian sudah melihat soalnya, kamu coba. Kalau bingung, tanyakan ya. Kalau walaupun sudah bisa ya tanyakan udah betul atau belum, mungkin ada yang salah ngitung, biasanya ada kejadian seperti itu. Oke, terima kasih, itu pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan COVID ya, tetap pakai masker, kemudian jaga jarak dan cuci tangan. Oke, semoga bermanfaat. Ada kesalahan mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.